Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Pusdial Penas, guru inspiratif dari minyak Allah. Sehari-hari kami para guru selalu berhadapan dengan siswa-siswa yang kadang-kadang lucu, kadang menggemaskan, kadang juga bikin ya macam-macam, kesal juga, ya, marah juga. Ya. Hari ini saya ketemu dengan seorang anak kelas 1 Min. Kebetulan kemarin lagi kurang sehat, jadi pulang cepat, sehingga di hari ini mengikuti ulang semesternya, ngulang gitu nah. Ya, soalnya kemarin tidak bisa jawab, isi kena sakit. Hari ini dia ngulang jawabnya. Saya lihat dia udah pandai baca, tapi tak begitu lancar betul dia membaca. Jadi saya cobalah intip bagaimana dia membaca. Kemudian saya ikuti demi huruf apa yang dia baca. Alhamdulillah dia pandai. Kemudian ada sebuah soal, ya, sebuah pertanyaan yang itu mungkin perlu kita, bagi saya khususnya, perlu betul-betul kita memperhatikan tingkat bahasa yang perlu bisa dipahami oleh anak dalam kita membuat soal. Di soal itu tertulis, ya nanti saya tampilkan videonya. Tertulis, alat untuk menempel kertas adalah, jawabannya A. Lem, B. Air, C. Papan. Berkali-kali dia membaca itu, terbata-bata, dan saya bantu dia membacanya. Kemudian setelah itu dia memberikan jawabannya adalah C, yaitu papan. Berkali-kali saya sampaikan, tolong diperiksa betul, apakah jawabannya memang papan. Nah, dia mengatakan memang papan. Kemudian saya baca ulang lagi, alat untuk menempel kertas adalah A. Lem, B. Air, C. Papan. Ya, saya pancing dia supaya menjawab A, yaitu lem. Tapi anak itu tetap bertahan jawabannya papan. Ya oke lah, coba mari kita mari kita saksikan videonya, kemudian nanti baru kita ulas ya bagaimana semestinya kita membuat soal kepada anak ya, sesuai dengan umur, kemudian tingkat dari pemikirannya, kemudian tingkat pemahamannya, dan memang apa yang mestinya mereka jawab sesuai dengan kemampuan tingkat umurnya ya. Coba nanti kita lihat soal, nanti kita bahas ya. Baca ke siko. Alat yang digunakan untuk menempel kertas adalah air. Mau jawabannya? Mau jawabannya? Untuk nempel kertas, apa jawabannya? tempel kertas. Apa nih? Papan. Lem. Nih. Apa jawabannya? Air. Apa jawabannya? Apa aja? Ulang lagi jawab, ulang lagi baca, ulang lagi. Ya. Alat. Apa jawabannya?
Apa jawabannya? Oh, Alat yang digunakan untuk menempel kertas adalah apa? A. Lem. 2. Air. C. Papan. Mana yang dipakai untuk nempel kertas? papan dah. Hah? Papan. Kok papan tuh nempel air? Nempel apa? Tuh nempel kertas. Mana jawab apanya? Yang mana pakai untuk nempel kertas? Ya betul papan nih. Oke sahabat Prosedur Kenas Guru Inspiratif, mari kita bahas bagaimana pemahaman anak. Saya tak 100% kalau itu anak itu salah menjawab. Ya, oke. Jadi soal itu tadi menyebutkan bahwa alat untuk menempel kertas: A. Lem, B. Air, C. Papan. Jadi guru itu mengarahkan anak itu mesti jawabannya A, yaitu lem. Ya. Dan kalau kita sekaligus pun pemahaman kita pasti lem. Ya. Kenapa? Karena kita sudah punya memang literatur tentang itu, tentang ilmu itu, pemahaman kita sudah ada situ. Sudah ada pemahaman kita kalau untuk nempel kertas itu pakai lem. Tapi bagi anak seumur itu, ya, dia mungkin yang dia pahami untuk nempelkan kertas itu bukan pakai lem tapi ke papan nempelnya, bukan lem. Ya. Jadi ada lem, ada air, ada papan. Maka dia tuh lebih kepada yang pikirnya papan. Ya. Jadi tahap pemikiran mereka itu yang memang yang kalau abstrak itu memang kurang, tapi yang lebih kepada hal-hal yang bisa dilihatnya, bisa perhatikan sehari-hari, ya, bahwa kalau kertas itu tempelnya di papan. Ya, dia tidak tahu itu ditempel pakai lem atau pakai apa, tapi tahunya kertas itu tempelnya di papan. Nah, mungkin ya inilah pemahaman kita, memang perlu kita sehari-hari itu sebagai guru, ya, memang tidak mesti kita harus ngajar saja kemudian menjelaskan pelajaran, tapi kita memang perlu memahami betul karakter anak itu seumur itu, bagaimana pemahamannya terhadap bahasa kita, bagaimana pemahamannya terhadap hal-hal yang abstrak, kemudian hal-hal yang material, yang nyata. Itu memang perlu kita paham itu. Jangan sampai kita mengira anak itu salah dalam memberikan jawaban, memberikan tanggapan, tetapi kalau dilihat dari seumur mereka, itu mereka betul. Ya. Seperti tadi ya, alat untuk menempel kertas adalah papan. Itu tempat nempel kertas kan, alat untuk nempel kertas itu papan. Tapi kalau soal yang mungkin dipertajam lagi, diperhalus lagi sesuai dengan kemampuan mereka, ini alat, bukan alat, tapi bahan, ya, bahan, ya, bahan yang digunakan untuk menempelkan kertas kepada papan, atau untuk menempelkan kertas kepada dinding, atau untuk menempelkan kertas ke papan tulis, atau untuk menempelkan kertas di kayu. Ya, mungkin mereka pasti menjawabnya lem. Jadi kalau ditanyakan alat untuk menempelkan kertas, jawabannya ya bisa lem, air juga bisa. Ya. Air liur kan bisa kita basahkan, bisa nempelkan, bisa untuk nempelkan kertas. Kita basahkan pakai air, tempel kertas. Yang kedua papan, ini juga betul. Ya. Nah itulah tingkat pemikiran mereka. Ya. Karena mereka belum punya banyak literatur tentang keilmuan itu, pemahaman itu. Jadi yang mereka pahami tentang suatu objek itu, permasalahan itu, mereka tak begitu banyak. Sehingga kita mestinya kita cut, ya, kita perkecil, kita persempit ruang pemikiran mereka itu untuk memberi jawaban itu ke jawaban yang benar. Seperti tadi. Jadi kalau jawab soal itu alat untuk menempel kertas, A lem, 2 air, B air, C papan, maka semuanya bisa betul. Lem ya betul, air ya betul, papan ya betul. Ya, lem ya betul kita pandangan kita kan. Air ya betul, pengalaman mereka kalau untuk nempelkan air pakai apa? Nempelkan kertas pakai air tempel, ya. Nah, ditempel. Kemudian papan, ya, alat untuk nempelnya itu di papan nempel. Maka kita cut ya, soal itu untuk
mereka lebih memahami apa yang harus dijawab mereka sesuai dengan keinginan jawaban betul itu. Begini, jadi bahan ya, untuk menempelkan kertas kepada dinding ya, A lem, B air, ya, C papan. Kan tidak mungkin mereka bawa papan ya, karena itu dinding kan. Nah, kemudian atau bahan yang digunakan untuk menempelkan kertas pada papan atau kepada papan tulis atau kepada triplek atau kepada kertas lainnya, ya pasti mereka akan jawab lem. Ya. Jadi kita bangun wawasan mereka, pemikiran mereka, perspektif mereka, agar mereka bisa menjawab apa jawaban yang kita ingat. Ya. Barangkali itu ya yang dari saya. Mudah-mudahan kita para guru ya betul-betul mampu mempelajari, memahami, berusaha untuk semampu mungkin memahami karakter anak didik itu sesuai dengan kelas kemudian umurnya, tanpa bermaksud merendahkan atau mensepelekan atau apapun namanya dari apa yang telah dilaksanakan oleh guru-guru kita yang merupakan pejuang intelektual yang membangun negeri ini ke depannya, membangun anak-anak bangsa ini menjadi anak-anak yang lebih hebat, yang lebih maju, lebih kuat, yang lebih bisa bersaing baik itu kelasnya lokal maupun nanti kelas internasional. Oke, selamat untuk guru-guru semua, mereka hebat semua, pandai semua. Demikian, tetap sehat dan semangat, kemudian senantiasa dalam firman Allah, dan senantiasa hati kita senantiasa dalam nikmat, kemudian Islam dan takwa dalam Islam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.